perkenalkan kami dari kelompok 6 sejarah dari kelas 11-6. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas materi mengenai dampak penjajahan Jepang terutama di bidang politik. Sebelum ke materi, aku mau ngenalin anggota kelompok 6 nih. Jadi yang pertama ada Kalista, ada Indira, Julio, aku Kalisa, dan ada Zahra. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, sebelum kita membahas dampak penjajahan Jepang di bidang politik, kita harus tahu dulu dong, apa sih latar belakang Jepang melakukan penjajahan ke Indonesia ini? Jadi, latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari adanya Perang Dunia Kedua yang terjadi di dua benua, yaitu Eropa dan juga Asia. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Di Asia, Jepang melawan sekutu yang sama, ditambah dengan Cina dan juga Belanda. Nah, Jerman dan Jepang ini berpaham fasisme. Mereka ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan nama Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang ini berusaha membangun imperium di Asia dengan slogan Asia untuk Asia atau Asia untuk orang Asia. Jepang mengklaim negara mereka sebagai pemimpin dan pelindung bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tapi sebenarnya tujuan mereka itu untuk menguasai sumber daya alam dan pasar di Asia untuk menunjang keperluan perang-perangnya. Perang Pasifik dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Serangan ini mengejutkan Amerika Serikat dan memicu pernyataan perangnya terhadap Jepang. Pasukan Jepang dipimpin oleh Laksamana Yamato bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk Indonesia. Indonesia saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, karet, timah, tembaga, dan beras. Sumber daya ini sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan angkatan perangnya yang semakin besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur pelayaran dan pertahanan bagi Jepang. Jepang mulai menyerbu Indonesia pada Januari hingga Februari 1942 dengan mendarat di beberapa daerah. Daerah tersebut merupakan daerah pertambangan minyak dan pangkalan militer Belanda. Dengan mudahnya Jepang menguasai daerah-daerah ini, maka jalan menuju Pulau Jawa terbuka lebar. Untuk menghadapi ekspansi Jepang, Sekutu membentuk komando gabungan yang bernama ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di lokasi Lembang, Kota Bandung. Komando ini dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wafer yang dari Inggris. Namun komando ini tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan persenjataannya tidak memadai. Sementara itu, Letnan Jenderal Hertog Poulsen diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten. Kemudian tentara Jepang berhasil mendarat di Kragan Jawa Timur dan Eratan di Jawa Barat. Dalam waktu singkat, kota Batavia atau yang kita kini kenal sebagai kota Jakarta berhasil jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah itu, pertempuran sengit antara tentara sekutu dan tentara Jepang terjadi di antara daerah Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga daerah Magelang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda van Stackelbo-Stackelhauer dan Jenderal Poulsen menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut, sedangkan Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia selama Perang Dunia Kedua itu memiliki dampak yang signifikan. Salah satunya dalam bidang politik. Jadi yang pertama ada pembubaran pemerintahan kolonial Belanda. Sebenarnya itu salah satu dampak yang bagus kan, tapi kedatangan Jepang itu mengakibatkan pembubaran pemerintahan kolonial Belanda Indonesia. Walaupun pada awalnya masyarakat Indonesia mungkin ngerasa bebas dari penjajahan Belanda, tapi kebebasan itu ternyata cuma sementara karena Jepang kemudian mendirikan pemerintahan militer otoriter. Jadi walaupun kita bebas dari pemerintahan Belanda, kita malah terjerat sama pemerintahannya Jepang.
Yang kedua, adanya ketidakstabilan politik. Nah, kedatangan Jepang menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia. Pemerintahan Jepang nggak cuma otoriter, tapi juga nggak memberikan kebebasan politik kepada rakyat Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan gejolak politik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 3. Manipulasi politik. Jepang memanfaatkan situasi politik di Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengendalikan berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi dan seringkali menggunakan manipulasi politik untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, pembentukan pusat kekuasaan baru. Kedatangan Jepang menyebabkan pembentukan pusat kekuasaan baru yang didominasi oleh militer Jepang. Ini menggantikan struktur politik yang ada sebelumnya dan menciptakan ketidakpastian dalam pembentukan masa depan pemerintahan di Indonesia. Yang kelima, ada penindasan terhadap perlawanan. Jepang menindas perlawanan terhadap kedatangan mereka dengan kebijakan represif. Mereka menekan kelompok-kelompok yang menentang kehadiran Jepang, menciptakan atmosfer ketakutan dan penindasan politik. Yang keenam, ada legasi kolaborator kolonial. Beberapa elemen lokal di Indonesia bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka. Setelah Perang Dunia II berakhir, kolaborator-kolaborator itu dihadapi dengan ketidaksetujuan dan konsekuensi politik. Ketujuh itu, Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Pemerintah Jepang melarang adanya kegiatan politik rakyat Indonesia karena dikhawatirkan akan memunculkan benih-benih revolusi sehingga rakyat melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada dan melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat aturan tentang partisipasi organisasi politik bagi rakyat Indonesia. Landasan dari larangan tersebut adalah Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942. Adapun aturan tersebut mengatur tentang larangan terhadap rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul serta pembubaran organisasi kebangsaan. Jepang membubarkan organisasi-organisasi nasional yang sudah ada seperti PNI, Gerindra, dan lain-lain karena Jepang berupaya mengontrol kehidupan politik masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang akan membentuk organisasi baru seperti Gerakan 3A, Jawa Hokokai, hingga Putra. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat maupun kata ataupun perbuatan yang kami perbuat secara tidak sengaja maupun sengaja. Kelompok kami pamit undur diri.